kita harus melihat bagaimana ulama-ulama dalam menafikan nasab seseorang atau menafikan tokoh tertentu ketika memang tokoh itu adalah tokoh yang fiktif. Saya kasih contoh. Misalnya seperti Saleh Al-Hamid. Jadi Saleh Al-Hamid seorang Habib ya. Itu beliau memiliki sebuah kitab yang namanya Tarikh Hadramut. Silahkan Anda buka di halaman 280 di jilid 1, jilid pertama. Di halaman 278 ya, ketika menceritakan tentang abad keempat ya. Ada urus salis yaitu masa yang ketiga di Hadramut tentunya ya. Di mana di situ ada seorang tokoh. Ada seorang tokoh yang namanya Abi Ishaq Ibrahim bin Qais Al-Hadrami. Apakah Ibrahim bin Qais Al-Hadrami ini adalah seorang tokoh fiktif atau tokoh yang ada? Atau beliau adalah tokoh yang tokoh historis? Artinya Abu Ishaq Ibrahim bin Qais Al-Hadrami ini apakah tokoh fiktif atau tokoh historis? Nah, di sini dijelaskan ya, atau dikomentari oleh Saleh Al-Hamid dengan mengutip pernyataan dari Ali bin Thahir Al-Haddad. Nah, bagaimana caranya siapa Ali bin Thahir Al-Haddad untuk menafikan sebuah nasab atau untuk menafikan ketokohan dari Ibrahim bin Qais Al-Hadrami bahwa dia ini adalah tokoh fiktif. Yang misalnya seperti ini, saya bacakan teksnya di catatan kakinya ya. Ibrahim Al-Abadi akadu ajzimu bi annahu la haqiqata lahu. Ibrahim Al-Abadi yang dikenal sebagai seseorang yang menyebarkan faham Abadiyah di Hadramut di awal-awal abad keempat Hijriah. Saya hampir memastikan bahwa Ibrahim Al-Abadi itu adalah tokoh yang fiktif. Wa anna hikayatahu mufta'alah. Bahwa cerita atau kisah dari Ibrahim Al-Abadi ini cerita buat-buatan, cerita palsu. Kahikayatis sinema wa alfi lailah wa lailah, seperti cerita dalam sinema, dalam film, atau kisah dalam 1001 malam itu. Wa asy'aruhu qad nadhamaha syu'ara'ul abadiyah bi Zanzibar wa Oman. Wa Syekh Sulaiman Al-Baruni nafsuhu. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian dalam argumentasinya ya, dalam argumentasinya siapa Saleh Al-Hamid itu menuliskan fa inkaru wujudi hadhihi syakhsiyati bi Hadramut fi dzalikal asr yarji'u ila umurin minha. Pengingkaran terhadap ketokohan dari Ibrahim Al-Abadi di Hadramut di masa tersebut ya, di awal-awal abad keempat Hijriah, kembali kepada beberapa poin. Satu, adamu dzikrihi fi tarikhi Hadramut batatan. Tidak disebutkannya tokoh ini di sejarah Hadramut sama sekali. Wala yumkinu irja'u dzalika li ikhtilafil madhhab, dan tidak mungkin untuk mengembalikan hal itu lantaran berbeda-bedanya madhab. Ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya wa minha annahum zakaru wulata syibam min ali daghar fi tilkal usur wahidan fawahidan bitasalsuli wa lam tabdu lahum ayatu isyaratin ila wujudi munazi'in lahum fi syibam min dakhiliha wa kharijiha yusamma bihadzal ismi. Para sejarawan Hadramut menyebutkan beberapa pemimpin-pemimpin di kota Syibam dari keluarga Ad-Daghar di masa tersebut satu persatu dengan runtut, dengan urut. Tapi tidak muncul satu isyarat pun yang menunjukkan bahwa ada orang yang memperebutkan kerajaan mereka atau wilayah mereka, baik dari luar atau dari dalam, yang bernama atau yang memiliki nama Ibrahim Al-Abadi. Ya, nah itu adalah argumentasi ketiga. Dan seterusnya lah yang bisa Anda buka sendiri di dalam, atau bisa telah sendiri di dalam kitab tersebut. Artinya apa? Artinya ketika Asy-Syajaratul Mubarakah tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa, itu merupakan indikasi yang kuat, merupakan dalil yang kuat, merupakan tanda yang kuat bahwasanya Ubaidillah bukanlah anak dari Ahmad bin Isa. Dan hal ini juga sering dipakai oleh para ulama-ulama ahli nasab. Ya, artinya ketika tidak ditemukannya sebuah nama, khususnya di dalam kitab-kitab nasab atau umumnya di dalam kitab-kitab sejarah, maka itu adalah indikasi yang paling kuat bahwasanya nama tersebut adalah nama yang palsu. Ya, misalkan ketika Anda membaca bagaimana cara dari Ahmad bin Sulaiman Abu Bakrah At-Turbani dalam menafikan beberapa keluarga-keluarga yang mengklaim diri mereka sebagai seorang syarif. Bagaimana caranya? Seringkali beliau itu menyebutkan ulam yujad fi kutubil ansab, dzikru kada wa kada. Tidak ditemukan di dalam kitab nasab bahwa fulan memiliki anak fulan memiliki anak fulan di kitab-kitab nasab, dan seringkali mengulang-ulangi hal tersebut. Artinya ketika kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu tidak menyebutkan nama Ubaidillah, maka itu adalah indikasi yang sangat kuat bahwasanya Ubaidillah itu bukanlah anak dari Ahmad bin Isa. Nah, begitu juga misalnya ketika kita itu membahas tentang sejarah Bani Ubaid atau Daulah Bani Ubaid atau kerajaan Bani Ubaid yang mengklaim diri mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW. Silakan Anda buka di dalam kitab
Ar-Rawdatain fi Akhbarid Dawlatain An-Nuriyah Was-Salahiyah. Itu adalah karya dari Abi Syamah Abdul Qasim Syihabuddin Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi Ad-Dimashqi yang wafat pada tahun 665, seorang sejarawan ya, dan juga seorang ahli hadis, Imam Abi Syamah yang terkenal ya, ulama ahli fikih juga. Di mana di dalam kitab tersebut ya, di dalam kitab Ar-Rawdatain fi Akhbarid Dawlatain, jilid kedua halaman 214, ketika beliau membicarakan tentang bagaimana penafian dari nasab Bani Ubaid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantaran mereka itu mengklaim diri mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur siapa? Ismail bin Ja'far, Muhammad bin Ismail bin Ja'far ya, sehingga mereka Ja'far Shadiq tentunya ya, mereka mengklaim sebagai keturunan dari Ja'far As-Shadiq. Lalu apakah hal ini diterima oleh ulama-ulama saat itu atau ulama-ulama setelahnya? Artinya apakah nasab yang dimiliki oleh Bani Ubaid ini adalah benar? Nah, mari kita simak penjelasan dari Imam Abi Syamah di halaman tadi yang saya sebutkan, halaman 214 jilid 2. Wa qawluhu bada'a li aliyin yakni bidzalika Bani Ubaid al-mustakhlifina biha. Dan ucapan dari syair yang sebelumnya, yaitu Alu Ali, keluarga Ali, maksudnya adalah Bani Ubaid al-mustakhlifina biha, yang menjadi khalifah di daerah itu. Azharu linnasi annahum syurafa'u fatimiyun. Mereka tunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka adalah para syarif, para duriyah Rasul, fatimiyun, keturunan dari Siti Fatimah. Famalakul bilada, maka mereka menguasai daerah-daerah. Wa qaharul ibada, dan mereka kalahkan hamba-hamba, artinya penduduk di negara tersebut ya. Wa qad dzakara jama'atun min akabiril ulama, dan sekelompok orang dari tokoh-tokoh besar dari ulama menyebutkan annahum lam yakunu lidzalika ahlam. Mereka sebenarnya tidak berhak, tidak ahli untuk menjadi khalifah atau untuk menjadi raja. Wala nasabuhum sahiha, dan tidaklah nasab mereka itu sahih. Balil ma'rufu, tapi yang terkenal, yang dikenal, annahum Banu Ubaid, mereka itu adalah Banu Ubaid, keturunan Ubaid. Wa kana walidu Ubaidin hadza min nasril Qaddah al-Mulhid al-Majusi, di mana ayah dari Ubaid ini itu keturunan dari Al-Qaddah, orang yang suka berjualan minuman keras. Al-Mulhid, yang dia tidak memiliki Tuhan. Al-Majusi, orang Majusi, penyembah matahari. Wakila kana walidu Ubaidin hada Yahudiyan min ahli Salamiyah min bilad Syam. Dan dia mengatakan bahwa bapak dari Ubaid ini adalah orang Yahudi dari Salamiyah, dari daerah Syam. Wa kana hadadan, dan bapaknya ini adalah tukang besi. Wa Ubaidun hada kana ismuhu Sa'idan, dan Ubaid ini namanya adalah Sa'id. Falamma dakhala al-Maghribah, ketika beliau itu masuk di daerah Maroko, tasamma bi Ubaidillah, beliau membawa nama Ubaidillah, wa za'ama, dan mengklaim annahu alawiyun Fatimi, bahwa dia ini adalah keturunan dari Sayyidina Ali dan keturunan dari Siti Fatimah. Wadda'a nasaban, dan dia mengaku-ngaku nasab laisa bisahihin, yang tidak sahih. Kenapa? Nah ini, lam yadhkurhu, alasannya, ahadun min musannifil ansabil alawiyah, tidak satupun dari para ulama-ulama ahli nasab yang menyebutkannya. Bahkan bal dzakara jama'atun minal ulama ibn nasab khilafahu, bahkan segolongan banyak dari kalangan ulama-ulama nasab itu menyebutkan kebalikannya. Artinya dia bukan jelas, beliau Ubaid ini bukanlah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa huwa ma qaddamna dzikrahu, dan itu adalah penjelasan yang sudah kami dahulukan di awalnya tadi, dan seterusnya. Nah, artinya ini juga salah satu bukti bahwasannya dalam salah satu cara menafikan sebuah nasab itu adalah tidak disebutkannya sebuah nama di dalam kitab-kitab nasab. Apalagi jika memang apalagi jika memang nama tersebut itu tidak disebutkan sama sekali, baik di dalam kitab nasab atau di dalam kitab sejarah. Maka ketika kondisinya atau keadaannya itu adalah seperti ini, maka jelas terindikasi kuat bahwasanya nama tersebut adalah nama yang palsu, nasabnya itu pun nasab yang palsu, nasab cangkoka. Begitu. Artinya istidlal atau penggalian dalil dengan tidak disebutkannya sebuah nama di dalam kitab-kitab nasab, atau bahkan di dalam kitab-kitab sejarah yang ada di abad-abad awal, atau kitab-kitab sejarah yang primer, atau kitab-kitab nasab yang primer, ketika tidak disebutkan, maka jelas itu adalah kondisi yang suatu kondisi yang kuat, indikasi yang kuat bahwasanya nama tersebut atau nasab tersebut adalah nasab yang palsu. Nah, sehingga argumentasi apa lagi
ya untuk mengisbatkan nasab Ba'alawi kecuali dengan mendatangkan data sezaman yang menjelaskan bahwa benar-benar Ubaidillah ini adalah memang keturunan dari Ahmad bin Isa. Jadi kesimpulannya adalah dari beberapa bahkan sekian dari argumen yang disebutkan oleh Kiai Haji Qurtubi Jailani, ya misalkan tidak ada yang menafikan, wujudnya nggak ada, dan hal yang seperti itu sering digunakan juga oleh para ulama-ulama nasab dalam menafikan ketokohan dari seseorang atau dalam menjelaskan kepalsuan dari sebuah nasab. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar bukan ahli nasab, beliau juga tidak mengisbat nasab dari Ba'alawi, ya kan. Kemudian terindikasi kuat bahwasanya sanad khirqah, ya sanad khirqah Ba'alawi itu terindikasi palsu dengan alasan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang selanjutnya siapa Syekh Nawawi Banten itu juga tidak mengisbat, beliau hanya menyebutkan istilah dari Hadramut atau dari sebagian daerah keturunan Rasulullah itu disebut dengan Habib kalau laki-laki, kalau perempuan itu Hababah. Nah, lalu bagaimana ketika istilah tersebut diteliti, ya, dan ternyata Habib ini bukan keturunan Rasul. Nah, tentu ini akan menjadi patah, ya. Ya, kemudian yang selanjutnya Kiai Haji Hasim Asy'ari ketika menyebutkan teks tadi di dalam kitabnya Nurul Mubin, wajib untuk menghormati, memuliakan dzurriyyah Rasul, itu jelas satu kesepakatan dan siapapun itu tidak akan menolaknya. Tetapi pertanyaannya, apakah Ba'alawi ini memang keturunan Rasulullah? Apakah bisa dibuktikan bahwa mereka ini adalah keturunan Rasulullah, sementara untuk kerancuan-kerancuan dari tokoh-tokoh yang ada di dalam silsilah nasab mereka itu sangat rancu, dan juga yang pertama kali menyebutkan silsilah yang pertama kali menyusun silsilah nasab mereka adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ya, tentu itu juga indikasi yang sangat kuat bahwa nasab tersebut adalah nasab yang palsu, nasab yang terputus. Kemudian apalagi metode sezaman itu bukan standar pribadi, tapi itu adalah standar yang ada dalam ilmu nasab dan juga standar dalam ilmu sejarah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian apalagi tuh mengenai kitab Ar-Raddul Jali, ya, barangkali ini yang terakhir. Ar-Raddul Jali itu penisbatan kepada Syekh Murtadha Az-Zabidi itu diragukan lantaran kemiskinan yang ada di dalam kitab Ar-Raddul Jali yang isinya sangat rancu, di mana seringkali di situ menyebutkan seseorang bisa menceritakan kejadian yang terjadi 100 tahun setelah tokoh itu meninggal. Nah, sehingga apalagi gini, ya itu barangkali ringkasan atau poin-poin yang saya jelaskan dalam video yang panjang ini. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.